tentang kolonialisme dan imperialisme. Apa sih maksud dari kedua kata tersebut? Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara terhadap wilayah atau bangsa lain dengan tujuan untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik untuk menjajah negara lain dengan tujuan kekuasaan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena inilah, Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme terhadap berbagai bidang. Berikut bidang-bidangnya. Berbagai kebijakan bangsa Eropa mulai dari Portugis, VOC, hingga pemerintah Hindia Belanda sering banget deh bikin rakyat menderita. Salah satu kebijakan bangsa Eropa yang membuat rakyat menderita adalah monopoli perdagangan. Berikut beberapa perlawanan rakyat terhadap kolonial dan imperial di bidang ekonomi politik. Perlawanan terhadap Portugis. Nah, di sini nih rata-rata kesultanan loh yang lakuin perlawanan. Pertama ada Kesultanan Ternate. Di bawah pimpinan Sultan Hairun, Ternate melakukan penyerangan terhadap Portugis, namun ia ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1570. Tidak berhenti sampai di situ, di bawah pimpinan Sultan Bakulo, Ternate melakukan penyerangan kembali kepada Portugis dan berhasil pada tahun 1575. Portugis pun menyingkir ke Pulau Timor dan menjajah di sana. Kesultanan Aceh. Sultan Aceh dibantu oleh Persia, Turki, India, serta kerajaan Islam yang ada di Jawa yaitu Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1531 menentang Portugis dan mengusirnya dari wilayah Aceh. Lanjut, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang memerintah pada tahun 1538 sampai 1571 berhasil menentang Portugis dibantu Turki. Penggantinya, Sultan Riayat Shah I melakukan penyerangan Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Yang terakhir, Sultan Iskandar Muda memerintah pada tahun 1607 sampai 1638 melakukan 2 kali penyerangan Portugis di Malaka. Meskipun gagal, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung hingga Malaka jatuh di tangan VOC pada tahun 1641. Perlawanan terhadap VOC sama halnya dengan Portugis. Beberapa kesultanan juga melakukan perlawanan terhadap kongsi dagang Belanda ini. Yang pertama, ada Kesultanan Mataram. Awal berhubungan, Mataram dan VOC memiliki hubungan yang baik. Tapi, akhirnya Sultan Agung sadar nih, kalau mereka hanya dimanfaatkan saja. Mataram pun membendung VOC melakukan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga melakukan penyerangan pertama kali pada tahun 1618 ke kantor dagang VOC di Jepara. Sultan Agung juga melakukan penyerangan 2 kali di Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Namun, karena kalah persenjataan, kurangnya sedia makanan, dan menyebarnya wabah penyakit di pasukan Mataram pada saat itu, Mataram pun mengalami kekalahan. 2. Kesultanan Goa atau Makassar. Perang ini diawali oleh pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Inilah yang menjadi pemicu perang, yang nantinya dinamakan sebagai Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669. Namun, Goa atau Makassar mengalami kekalahan karena kalah persenjataan dan VOC pada saat itu bekerja sama dengan Raja Bone yaitu Arum Palaka. Sultan Hasanuddin pun tunduk pada perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Berikut isi perjanjian Bongaya. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, sedangkan wilayah Bone dikembalikan kepada Arum Palaka. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. Ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa, kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan, kecuali 1 benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama Benteng Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. 3. Perlawanan Banten. Di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1682, Banten mencoba bekerja sama dengan pedagang asing lain seperti Inggris.
Beliau juga menyerang kapal-kapal dagang VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan di daerah Batavia. Namun, perlawanan Sultan Ageng gagal saat putranya yaitu Sultan Haji memilih bekerja sama dengan VOC untuk merebut tahta ayahnya. Sultan Ageng pun berhasil ditangkap dan meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Sepeninggalnya, perlawanan rakyat Banten masih berlangsung di bawah pimpinan Kiai Topo dan Ratu Bagus. Setelah pembahasan yang sudah dibawakan oleh Kak Irma, di sini saya Nikendi akan membahas tentang bagaimana sih perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Di perlawanan pertama, kita punya perlawanan dari rakyat Maluku. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, Belanda melakukan perdagangan monopoli. Yang kedua, adanya kebijakan Honey Takten. Kebijakan Honey Takten adalah kebijakan di mana Belanda dapat melakukan pelayaran untuk mengawasi perdagangan monopoli yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, adanya pergantian uang logam dari uang kertas yang sempat menjadi kontroversi pada saat itu. Perlawanan ini dipimpin oleh Patimura bersama masyarakat Carapua dengan titik awal menyerang Benteng Dorset yang merupakan pusat kekuasaan dari kolonial Belanda. Namun karena dirasa kekuatan kelompok masyarakat Carapua ini tidak sepadan dengan kolonial Belanda, akhirnya Patimura melakukan koordinasi dengan wilayah-wilayah sekitar untuk menghimpun kekuatan dan berhasil menaklukkan Benteng Dorset dan Benteng Deverdijk. Mengetahui sikap tidak kompetitif yang dilakukan oleh masyarakat Carapua, akhirnya Belanda melakukan serangan balasan namun tidak memadamkan semangat dari masyarakat Carapua. Akhirnya Belanda mengeluarkan ulti yang dilakukan oleh Laksamana Muda A.A. Baiskes, seorang perwira yang berpengalaman melawan pasukan Napoleon di Eropa. Ternyata rahasia kuatnya perlawanan masyarakat Carapua ada pada strategi efektif yang dibuat oleh Patimura dan dapat dipatahkan oleh Laksamana Muda A.A. Baiskes. Lalu Patimura berhasil ditangkap karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh kubunya. Dan akhirnya Patimura ditangkap karena pengkhianatan dari kubunya. Lalu Patimura bersama beberapa panglima dihukum mati pada 16 Desember 1817 di Benteng New Victoria, Ambon. Di perlawanan kedua, kita punya perlawanan dari rakyat Jawa. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, Belanda terlalu banyak ikut campur dalam masalah internal kesultanan. Yang kedua, para bangsawan diperlakukan seperti bawahan oleh Belanda. Hal ini terjadi karena para bangsawan membutuhkan uang dan akhirnya menyewakan tanahnya kepada para Belanda. Dan selama masa penyewaan tersebut, Belanda sama sekali tidak menghargai adat istiadat mereka dan melakukan pemerkosaan kepada pribumi, mabuk-mabukan, dan opium. Lalu latar belakang yang ketiga yang sangat terkenal di buku pelajaran adalah pemasangan patok di atas makam para leluhur Diponegoro. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan bantuan penuh dari rakyat Tegalrejo dan golongan istana yang sudah tidak lagi berpihak pada istana karena Belanda yang terlalu banyak ikut campur dan memberi pengaruh buruk pada Kesultanan Jogja. Di awal perlawanannya, pasukan dapat menguasai beberapa daerah seperti Pacitan dan Purwodadi. Lalu perlawanan meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Menghadapi perlawanan yang kuat dari pasukan Diponegoro, akhirnya Belanda memutuskan untuk memanggil pasukan dari luar Jawa agar melakukan strategi benteng stelsel. Strategi benteng stelsel adalah di mana Belanda membangun benteng pertahanan di setiap daerah yang berhasil diduduki oleh pasukan Diponegoro dengan jalan hubung agar tentara gerak cepat Belanda dapat memotong garis komando dan mempersempit gerak dari pasukan Diponegoro. Strategi ini berhasil dan Belanda menekan Pangeran Diponegoro untuk menyerah. Namun Pangeran Diponegoro hanya merehatkan perlawanan sampai akhirnya Hendrik Marcus Baron de Kock yang merupakan panglima tentara dari Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk menghadiri perundingan yang sebenarnya itu hanyalah bentuk kelicikan dari Belanda. Akhirnya Diponegoro berhasil ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830 dan beliau wafat di sana pada 8 Januari 1855. Perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui peperangan, tetapi juga melalui karya sastra. Hal tersebut sudah berlangsung dari pertengahan abad 19 Masehi hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan karya sastra tersebut ditulis dalam bahasa Belanda oleh orang Belanda maupun bangsawan pribumi. Berikut beberapa tokohnya. Yang pertama ada Edward Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Ia membuat buku berjudul Max Havelaar pada tahun 1859. Buku tersebut berisi tentang kritik terhadap praktik-praktik busuk kolonial. Kritik tersebut pun mengunggah para kaum humanis Belanda untuk mengajukan protes terhadap kerajaan Belanda. 10 tahun setelah Max Havelaar diterbitkan, Belanda pun menghapus kebijakan tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya ada Mas Marco Kartodikromo dengan karyanya berjudul Student Hijau pada tahun 1919 dan Rasa Merdeka pada tahun 1924.
karena tulisan novelnya, Mas Marco ditangkap oleh pemerintah kolonial pada tahun 1926, dibuang ke Bovendigul, Papua, dan meninggal di sana pada tahun 1932 karena penyakit malaria. Yang terakhir, ada Suwarsih Joyopuspito dengan karyanya berjudul Manusia Bebas pada tahun 1940. Suwarsih sendiri merupakan istri dari Sugondo Joyopuspito yang kelak menjadi Ketua Kongres Pemuda pada tahun 1928. Di bidang pendidikan, perlawanan rakyat Indonesia berfokus pada pembangunan sekolah. Contohnya adalah Indonesia's Netherlands School Kayu Taman. Ia merupakan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman. Sang pendiri adalah Muhammad Syafi'i, seorang tokoh pendidikan nasional yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ketiga. Visi Muhammad Syafi'i dapat diringkas menjadi 3 kata atau 3 hal, yaitu head, heart, and hand. Head artinya sekolah memfasilitasi peserta didik agar mereka dapat berpikir secara rasional. Heart artinya sekolah memfasilitasi peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Dan hand artinya sekolah memfasilitasi peserta didik agar nantinya mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang dikaruniakan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Kiai Hajar Dewantoro menerapkan 3 konsep dalam pengajarannya di Taman Siswa. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtumodo, yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtumodo artinya para guru memiliki tanggung jawab dalam mendidik siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso artinya para guru harus memberi motivasi yang baik kepada siswanya, membimbing terus-menerus sehingga mereka berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani artinya para guru wajib membimbing siswanya dalam menggali pengetahuannya sendiri sehingga pengetahuan itu bermanfaat bagi kehidupannya. Beberapa perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Saya Irma Setianingrum mewakili talent lain izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.